Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya hari ini dapat mengikuti ibadah wanita. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan. Semuanya ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pertolongan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hari ini buat satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus memberkati kami dengan anugerah-Mu. Tuhan terus memberkati kami di sepanjang hari ini. Biarlah apa yang akan kami kerjakan, apa yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca di dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Ayat yang ke-50, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Tema firman Tuhan hari ini adalah tenang dan jangan takut. Sering orang menyangka bahwa kita mengikut Yesus, maka semua persoalan akan selesai. Terhindar dari masalah, persoalan, tantangan dan pergumulan. Namun jika memperhatikan firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita pada hari ini, maka jelas sekali bahwa mengikut Yesus tetap ada persoalan. Mengikut Yesus tetap ada pergumulan, tetapi selalu ada jalan keluar. Dan kita harus yakin bahwa di balik persoalan pasti ada jalan keluar, karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yang menjadi persoalan, apakah kita siap untuk tetap tenang dan jangan takut dalam menghadapi persoalan? Mungkin orang akan berkata bahwa sebagai manusia tentu kita khawatir, takut, gelisah. Ini semua merupakan pertanyaan, kekhawatiran yang secara manusia adalah normal untuk dipertanyakan. Akan tetapi melalui firman Tuhan kita belajar bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, kita juga tahu bahwa Ia menjamin semuanya. Karena Allah mengetahui semua keperluanmu, termasuk juga dalam menghadapi pergumulan setiap hari. Kita tetap percaya dan tetap tenang dalam menghadapi persoalan. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena percaya bahwa Dia, Allah, ada bersama dengan kita. Maka semuanya akan baik-baik saja. Yang menjadi pertanyaan yang seringkali timbul di dalam hati kita, mengapa kita harus tenang dalam menghadapi pergumulan hidup? Mengapa kita harus tenang dalam menghadapi kesulitan yang secara manusia kita sudah tidak sanggup lagi? Hari ini kita akan belajar, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, bahwa Tuhan mengizinkan situasi sulit itu terjadi. Ayat yang ke-45 sangat jelas sekali dikatakan, sesudah itu Yesus
memerintah murid-muridnya naik ke perahu dan berangkatlah lebih dahulu ke seberang Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam dunia di luar dari izin Tuhan. Kita melihat dalam Markus 6 ayat yang ke-45. Pada awal perikop dimulai dengan kalimat sesudah itu Yesus memerintah kepada murid-muridnya naik ke perahu. Kalimat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebelum murid-murid menghadapi angin sakal itu, Yesus sudah tahu. Sekali lagi saya katakan bahwa sebelum murid-murid menghadapi angin sakal, Yesus sudah tahu. Ini menjadi kata kunci. Pertanyaannya adalah, jika ia sudah tahu, jika Yesus sudah tahu, jika Tuhan sudah tahu akan ada angin, mengapa masih menyuruh mereka pergi? Mengapa menyuruh murid-muridnya pergi? Jawabannya adalah karena Yesus mengizinkan mereka mengalami masalah, mengalami tantangan, mengalami pergumulan, supaya murid-murid Tuhan bergantung kepada Yesus. Dan yang kedua, kita akan belajar bahwa Tuhan melihat dan mau menolong. Ayat yang ke-48 di sana dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ada satu hal di sini yang Tuhan tekankan, yaitu ia datang. Ketika masalah itu terjadi, Tuhan melihat dan mau menolong, karena sesungguhnya Dia Allah selalu ada bersama dengan kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Murid-murid tidak melihat Tuhan ketika mereka terkena angin sakal, tetapi sesungguhnya Tuhan memperhatikan mereka, bagaimana keadaan mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Satu masalah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Satu persoalan Tuhan izinkan terjadi. Tetapi dari situ Tuhan sudah lebih dahulu mengetahui dan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Dan persoalan boleh banyak dalam hidup. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak lagi memperhatikan kita. Tidak peduli lagi sehingga mulai mencari pertolongan-pertolongan dari manusia atau pertolongan-pertolongan yang lain. Dan apapun yang saat ini sedang ibu-ibu hadapi, baik itu pergumulan tentang masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hidup, Dia Allah yang melihat, dan Dia Allah yang sanggup untuk menolong saya dan ibu-ibu semua. Tuhan mengizinkan dan tetap memperhatikan akan hal itu. Tetapi Tuhan tidak punya maksud di balik persoalan tersebut. Kita boleh belajar dan memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Ketika masalah itu datang, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu datang dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan mau kita memiliki pengalaman rohani bersama dengan Dia. Bisa saja dalam satu malam Yesus melenyapkan semua persoalan kita dan kita bebas tersenyum, tetapi tidak akan pernah menjadi dewasa secara rohani, tidak akan bertumbuh secara rohani. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menolong. Di ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-51, di sana dikatakan, sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segeralah Ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Ia naik perahu dan mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung ketika murid-murid sedang berusaha melawan angin sakal itu. Dengan kekuatan sendiri Tuhan datang untuk menenangkan angin. Ada dua kata kunci di dalam ayat yang
50 sampai dengan ayat yang ke-51. Yang pertama, bahwa Tuhan mengajar untuk tetap tenang. Karena Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut, bahwa Tuhan akan memberikan anugerahnya untuk memberikan kepada kita kekuatan dalam menghadapi pergumulan. Dan kunci yang kedua, mereka sangat tercengang dan bingung. Kadangkala di dalam kehidupan kita, ketika mengalami persoalan, ketika tidak bisa melihat apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan akan menolong saya, tetapi Tuhan berkata, tenang dan jangan takut. Waktu Tuhan itu waktu yang tepat untuk menolong kita. Karena Yesus memiliki kuasa atas segala sesuatu dan pertolongannya tidak terlambat. Sebelum hal buruk terjadi kepada murid-muridnya, Yesus, Tuhan, menolong tepat pada waktunya. Oleh karena itu, kita juga harus tetap percaya. Jika mungkin sampai saat ini kita belum melihat, terus percaya karena Yesus yang sanggup menolong tepat pada waktunya. Bagaimana jika kita sudah mengetahui bahwa Tuhan mengizinkan pergumulan? Dia mengetahui dan juga punya kuasa untuk menolong. Sikap yang harus kita ambil ialah tetap percaya. Artinya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong. Besok juga percaya dan seterusnya, dan dalam situasi apapun kita tetap percaya kepadanya. Mungkin kita juga pada awalnya seperti Petrus dengan penuh semangat berkata bahwa aku mau percaya dan mengandalkan akan Tuhan. Aku tidak takut karena Tuhan ada bersamaku. Tetapi ketika persoalan makin besar dan makin besar, kita mulai tenggelam. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Kita mulai tidak setia lagi kepada Tuhan, ragu akan Tuhan. Jika ini terjadi, hendaklah kita juga seperti Petrus segera berseru. Kalau kita mulai goyah dalam mengikut Yesus, kalau kita mulai berpaling dalam mengikut Tuhan, mulai ragu-ragu dengan pertolongan Tuhan, berserulah dan berserulah, Tuhan pasti menolong. Hari ini kita belajar tenang dan jangan takut. Ada 3 pesan Tuhan bagi kita. Yang pertama, Tuhan mengizinkan situasi sulit itu terjadi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengetahui. Dan yang kedua, Tuhan melihat dan mau menolong. Ayat yang ke-48, bahwa Tuhan datang tepat waktu untuk menolong kita. Dan yang ketiga, Tuhan memiliki kuasa untuk menolong. Tetap tenang dan jangan takut karena ada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita dan siap menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari ibu-ibu berdoa, membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Mari saya undang untuk mengangkat tangan dan saya akan berdoa. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, hari ini Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Hari ini Engkau melihat setiap pergumulan ibu-ibu yang sedang terjadi dan sedang digumulkan saat-saat ini. Mungkin saat ini mereka sedang bergumul tentang pekerjaan mereka. Mungkin saat ini mereka sedang bergumul tentang rumah tangga mereka, tentang keluarga mereka. Bahkan mungkin saat ini mereka sedang bergumul tentang keluarga mereka. Saat ini mereka sedang bergumul tentang perekonomian mereka. Saat ini mereka sedang bergumul tentang sakit penyakit mereka. Bahkan saat ini mereka sedang bergumul tentang hubungan mereka dengan sesama maupun hubungan dengan keluarga yang ada. Antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak. Hamba-Mu berdoa, Bapa, Engkau tahu dan Engkau mengerti apa yang menjadi kerinduan hati setiap ibu-ibu yang ada. Setiap pergumulan-pergumulan yang saat ini sedang mereka gumulkan dan dibawa kepada Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan menjamah hidup mereka. Biarlah kasih dan anugerah-Mu itu menolong mereka, memberi kekuatan kepada mereka, memberi pengharapan kepada mereka.
Karena kami yakin dan percaya hanya di dalam Yesus ada kekuatan yang baru. Hanya di dalam Yesus ada mujizat. Hanya di dalam Yesus ada pertolongan. Hanya di dalam Yesus ada pengharapan yang selalu baru. Kami bersyukur dan kami bangga kalau kami memiliki-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau pilih kami menjadi anak-anak tebusan-Mu. Dan kami percaya firman Tuhan bukan secara kebetulan hadir di tengah-tengah kami. Tapi biarlah ini boleh menjadikan kekuatan kepada setiap kita. Kekuatan buat setiap ibu-ibu yang ada, yang saat ini sedang menghadapi persoalan masalah yang seolah-olah sulit, tidak ada jalan keluar. Tapi ketika mereka mendengar firman Tuhan ini, biarlah mereka tetap tenang di dalam menghadapi. Dan mereka tidak takut karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan ibu-ibu yang ada. Terima kasih Bapa. Biarlah anugerah-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Biarlah kasih dan setia-Mu terus berkarya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hari ini Tuhan menjamah setiap ibu-ibu yang ada. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kelegaan di dalam hati mereka. Agar hidup mereka boleh senantiasa diubahkan setiap hari. Bahkan mereka boleh diberkati, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga apapun yang terjadi, mereka tetap kuat dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, memberkati kehidupan mereka. Biarlah tangan Tuhan yang berkuasa itu sanggup untuk menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin.